Pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada 3 poin. Yang pertama, pendidikan atau pengajaran. Yang kedua, kebijakan arah pendidikan bangsa. Yang ketiga, tentang refleksi implementasi arah pendidikan bangsa. Bahasan pada poin pertama tentang pendidikan atau pengajaran. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam bahasa yang berbeda, Bapak Pendidikan Nasional Dewantara dalam Warli dan Yuliana menyatakan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, atau intelek, dan tubuh anak. Adapun bentuk-bentuk kegiatan mendidik banyak ragamnya tergantung pada aspek apa yang harus kita didik, yaitu mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, memberi contoh, dan membiasakan merupakan contoh-contoh dari bentuk kegiatan mendidik. Selain itu, ada pula hakikat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan yang ada dalam diri peserta didik. Ada 5 potensi atau ranah pendidikan yang harus dikembangkan dalam diri setiap peserta didik. Yang pertama, ranah pikir. Yang kedua, ranah rasa. Yang ketiga, ranah karsa. Yang keempat, ranah religi. Yang kelima, ranah raga. Ada poin pembahasan yang kedua dan yang ketiga selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Nurul Mutmainah Mustari. Saya persilakan. Baik, saya akan membacakan materi poin kedua mengenai kebijakan arah pendidikan bangsa. Kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia dirumuskan sebagai salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia merdeka serta yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pola kebijakan pendidikan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti yang tertuang pada Pancasila. Pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berilmu dan cakap, yang dilandasi kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan harus termuat 4 standar yang saling terkait, yaitu yang pertama standar kompetensi atau tujuan pendidikan. Yang kedua standar isi, yaitu materi atau tema pembelajaran. Yang ketiga standar proses, dan yang keempat standar evaluasi. Untuk poin ketiga, yaitu mengenai refleksi implementasi arah pendidikan bangsa. Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan arah pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, perlu dilakukan pengkajian keilmuan yang tepat dalam pengembangan persekolahan untuk level pendidikan menengah dan tinggi, pembukaan dan pengembangan SMK, dan perlu studi di perguruan tinggi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Ahmad dalam Aditya tahun 2011 mengatakan Indonesia perlu grand design, spesifikasi arah keilmuan yang akan datang, dan keilmuan didasarkan pula pada pertimbangan geografis. Misalnya, wilayah Indonesia bagian timur, bidang ilmu yang dikembangkan meliputi energi, kehutanan, dan perikanan kelautan sehingga optimasi pembangunan wilayah bisa tercapai. Untuk hal ini, pemerintah harus membuat peta potensi dan kebutuhan daerah yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat kebijakan pengembangan keilmuan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, itulah pembahasan pada poin yang kedua dan yang ketiga yang telah dibahas oleh Saudari Nurul Mutmainah Mustari. Sebagai kesimpulan pada presentasi kali ini, yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terpola, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam peserta didik. Yang kedua, arah pendidikan bangsa dalam tataran kebijakan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pasal 31 ayat 3 dan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3. Pendidikan nasional yang diselenggarakan memiliki arah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Arah pendidikan bangsa ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki 9 karakter, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, berakhlak mulia, yang ketiga, sehat, yang keempat, berilmu, yang kelima, cakap, yang keenam, kreatif, yang ketujuh, mandiri, yang kedelapan, menjadi warga negara yang demokratis, yang kesembilan, bertanggung jawab. Kesimpulan yang ketiga, kebijakan arah pendidikan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Dasar 1945 belum terimplementasikan secara benar dan tataran praktek pendidikan. Demikianlah atas presentasi kali ini, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.